kali ini kita akan membahas tentang containerization. Containerization itu adalah sistem pengiriman transportasi yang kita ambil dari kontainer. Pada konsep dasarnya adalah seperti itu. Sehingga dalam pengiriman kontainer, shipping kontainer atau yang biasa kita lihat dengan berbagai macam bentuk, itu memang dibikin dengan bentuknya sesuai dengan standar agar lebih mudah dalam pengiriman untuk diekspor impor, terutama agar lebih mudah dalam logistik untuk penyimpanan, pengiriman, dan peletakan atau stacking dalam kontainer tersebut. Maka dinamakan dengan containerization. Itu dibikin dengan standar dimensi tertentu sehingga dapat dibongkar, dapat dimasukkan kembali ke barang, dapat di-stack atau ditumpuk dan ditransport dengan efisien over long distance atau dengan jarak yang lebih jauh. Dan untuk mentransfer dari satu moda transport ke kontainer yang lain bisa dengan menggunakan rel, kereta, semi-trail trucks atau without being open, artinya barangnya tersebut bahkan bisa ditutup dengan baik. Nah, dalam kontainer ini memang dibikin dari steel atau dari baja sehingga dapat memiliki durability yang besar. Kontainer ini bisa digunakan dengan darat, laut maupun udara. Nah, sistem ini didevelop itu setelah Perang Dunia Kedua yang untuk digunakan untuk mempermudah, membuat efektif dan efisien dalam packaging pengiriman. ISO standar untuk containers itu adalah yang pertama adalah ada 5 common standard untuk besarnya. Yang pertama adalah 20 feet, 40 feet, 45 feet, 48 feet, dan 53 feet. Kenapa dibikin seperti ini adalah karena supaya dalam stackingnya itu lebih mudah. Atau bisa saya beri contoh adalah seperti di Lego. Ya, jadi dalam penumpukan, dalam penyusunannya sehingga kita akan lebih mudah. Nah, tentunya tipe-tipe dalam kontainer ini ada yang berbeda-beda. Ada yang refrigerator container di mana dia bisa berisi mempunyai pendingin. Ada juga yang dia punya left wing atau side wing sehingga bisa dibuka kanan kirinya atau dia hanya dibuka di depan doang. Jadi kontainer ini adalah customization sebenarnya yang ditentukan bagaimana dalam pengiriman itu kita bisa menggunakan custom sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kapasitinya itu ada dalam TEU atau 20 feet equivalent units ya, atau biasa di Indonesia ada TEU. Nah, tingginya juga tidak kalau untuk tinggi itu tidak ada batasannya karena dalam perkapalan biasanya untuk tinggi itu tidak dilihat, tetapi dalam segi lebar dan panjangnya itu yang akan ditentukan. Sehingga maksimum gross mass-nya atau berat kotornya untuk 20 feet itu adalah di 24.000 kg atau 24 ton. Dan untuk 40 feet itu sekitar di 30,48 ton. Nah, ada beberapa nama-nama besar, contohnya nama-nama besar dalam kontainer transport. Misalkan NYK Line, lalu ada Evergreen Marine, lalu ada CGM, Mars Line, MSC, lalu ada APL, Hanjin, dan yang lain-lain. Ya, maka kalau di India ini, contohnya di India itu ada diatur oleh Shipping Corporation of India. Lalu ada keuntungan dalam containerization. Yang pertama kita bisa lihat adalah dari dengan standar. Jadi dari standarnya itu kita bisa menggunakan standar yang sama dengan menggunakan International Standard Organization, di mana semua jenis kontainer itu memiliki bentuk yang sama sehingga tidak ada misunderstanding atau kesalahan dalam pengiriman barang di satu dunia, sehingga satu dunia mempunyai standar panjang lebar yang sama baik dari segi dimensi maupun dari kualitas dari kontainer itu sendiri. Kontainer itu biasanya bisa dibawa dengan 3, yaitu dari air, dari udara, air maupun juga dari darat. Lalu yang kedua adalah flexibility, sehingga dapat lebih fleksibel dalam penggunaannya atau pengirimannya sehingga barang itu kontainernya tidak perlu dirubah-rubah sehingga bisa model transportasinya saja yang dirubah. Lalu yang berikutnya adalah cost, dengan mempunyai keuntungan yang jauh lebih murah karena dari segi kontainer itu bisa menjaga durability dari barangnya. Lalu juga dari velocity atau kecepatannya karena dalam perpindahannya dengan menggunakan kontainer itu jadi jauh lebih mudah karena sudah mempunyai standar yang sama. Jadi kita ngomongin tentang efektif dan efisien dari penggunaan kontainer ini.
Lalu yang berikutnya adalah dengan warehousing. Dari segi warehousing, tentunya kontainer akan jauh lebih mudah dan lebih murah, sehingga dalam penumpukannya dalam kontainer itu akan lebih teratur ketika mau dimasukkan dalam warehouse. Dan yang terakhir adalah security dan safety, di mana keamanan dan kondisi dari barangnya akan jauh lebih terjaga.